Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monita, PDI Suara, BPSDM Provinsi Lampung. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sistem pembelajaran. Yang kedua adalah materi pembelajaran pada Agenda 2. Yang ketiga adalah desain pembelajaran dalam memfasilitasi Agenda 2. Baik, yang pertama tentang sistem pembelajaran pada Diklat PKN DK2 ini adalah dengan sistem blended learning, yaitu perpaduan distance learning dan klasikal sebanyak 27 jam pembelajaran. Distance learning yaitu perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pertemuan secara langsung antara fasilitator dengan peserta secara daring, yaitu melalui aplikasi Zoom. Kemudian asinkronus adalah penugasan mandiri dari fasilitator kepada peserta berupa tugas individu dan kelompok terkait dengan materi Agenda 2. Di sini sinkronus sebanyak 11 jam pelajaran, asinkronus ada 14 jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah materi ada agenda kedua, yaitu ada 3 materi. Yang pertama adalah kepemimpinan digital. Nah, di sini itu akan dilihat kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan saat ini terkait dengan teknologi, digitalisasi yang semua sudah digunakan untuk pelaksanaan tugasnya di organisasi. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, yaitu kemampuan pemimpin untuk melihat dan memanfaatkan peluang, sehingga ada ide kreatif untuk menimbulkan inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah organisasi pembelajar, yaitu proses pembelajaran ini harus dilakukan di seluruh bagian organisasi untuk mencapai keunggulan kinerja yang terbaik. Ya, jadi ada 3 materi mata pelatihan di dalam Agenda 2 ini. Kaitannya adalah jadi untuk menciptakan kepemimpinan, mewujudkan kepemimpinan yang strategis diperlukan adanya kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan, menggunakan teknologi, kemudian mampu melihat peluang sebagai ide-ide kreatif untuk mewujudkan suatu inovasi, dan semua diterapkan di seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan kinerja yang terbaik. Baik, kemudian strategi pembelajaran pada distance learning dan klasikal adalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sinkronus, itu dilakukan pada hari ke-14 ya, sesuai jadwal kurikulum PKN TK2. Nah, pada hari sinkronus yang ke-1 ini, yang pertama saya akan urutan kegiatannya adalah pertama saya akan memperkenalkan diri dulu pada peserta, kemudian menyampaikan pengantarnya dulu, ya terkait tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian saya mereview dulu kegiatan peserta selama MOOC, selama materi pembelajaran mandiri di Agenda 2. Kemudian terkait dengan tugas peserta untuk membuat esai, saya minta untuk 3 orang peserta memaparkan esai yang sudah mereka buat. Setelah itu ada review, ada ulasan ya tentang esai tadi, mungkin ada diskusi juga dengan peserta. Selanjutnya penguatan materi ya, saya akan memberikan penguatan materi tentang kepemimpinan digital, itu materi yang pertama. Terakhir, sebelum ditutup, ada penjelasan tugas pada peserta, yaitu untuk saat asinkronus nanti peserta akan saya berikan tugas individu terkait dengan mereka mendeskripsikan isu-isu
tentang pemanfaatan teknologi digital di unit organisasinya, dan itu dikaitkan dengan reformasi birokrasi tematik yang salah satunya misalnya tentang kemiskinan, tentang peningkatan investasi, tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Pilih salah satu, kemudian mereka membuatnya dalam bentuk makalah dengan sistematika. Jadi mereka menyebutkan dulu apa sebab isu itu, ya, penyebab isu itu timbul, kemudian solusinya serta tantangan dan risiko. Dibuat dalam bentuk makalah maksimal 5 halaman. Yaitu asinkronus dan asinkronus hari pertama. Kemudian hari kedua, ya kita masuk sinkronus kedua, saya akan mereview dulu sinkronus hari pertama kemarin. Jadi untuk mengulang sedikit supaya ada masih menyambung lah seperti itu. Kemudian masih juga saya minta beberapa peserta untuk memberikan paparan esai yang dibuat. Kemudian setelah paparan esai, saya minta juga peserta memaparkan tugas kemarin, ya, tugas yang pertama tentang isu-isu terkait dengan tematik reformasi birokrasi dan digitalisasi di organisasi. Setelah itu ada diskusi, ya, terkait isu yang terkait tugas individu yang kemarin sudah mereka buat. Kemudian untuk hari kedua adalah penguatan materi tentang kepemimpinan kewirausahaan. Ya, itu akan sharing juga untuk materi ini. Dan terakhir adalah penjelasan untuk tugas yang kedua. Untuk asinkronus hari kedua, tugasnya saya akan meminta peserta untuk mencari profil atau tokoh birokrat yang sudah mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan di organisasinya. Ya, itu dibuat video yang menarik, ya. Jadi ada strukturnya, adalah peserta memberikan prolog dulu, pengantarnya, kemudian menyampaikan profil tokoh tadi secara menarik, ya, dibuat videonya, kemudian kalau sudah jadi videonya itu diupload di YouTube, kemudian diminta juga untuk men-tag atau menandai itu medsosnya LAN dan fasilitatornya. Oke, itu hari kedua. Kemudian untuk hari ketiganya, sinkronus hari ketiga, saya pertama akan mereview lagi, ya, sinkronus yang kemarin hari kedua, meminta lagi peserta untuk memberi paparan esai yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga ada paparan individu tentang tugas yang kemarin yang dibuat dengan video, profil tokoh yang sudah mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian berikutnya penguatan materi yang ketiga yaitu organisasi pembelajar. Kita sharing, kita diskusi untuk pemantapan penguatan materi yang ketiga. Kemudian terakhir penjelasan tugas yang ketiga. Jadi untuk asinkronus ketiga saya akan memberikan tugas kepada peserta untuk membuat best practice penerapan organisasi. Ya, jadi tadi mereka juga bisa browsing, ya, bisa mencari seperti apa praktek terbaik yang sudah diterapkan organisasi. Nah, ini juga dibuat nanti di dalam Words maksimal 5 halaman. Ya, sistematikanya adalah organisasinya apa, best practice-nya apa, kemudian langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan. Ya, jadi itu strategi pada saat distance learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran klasikal. Ya, pembelajaran klasikal dilaksanakan pada hari ke-37. Klasikal hanya 1 hari selama 2 jam pembelajaran. Pada saat klasikal, ya saya akan bertemu peserta di dalam kelas. Pertama ya memperkenalkan diri dulu, walaupun pada saat distance learning sudah kenal, tapi kan ini secara langsung. Ya, saya tetap memperkenalkan diri, kemudian memberikan pengantar juga, pendahuluan, memberikan motivasi, memberikan apresiasi ya kepada peserta. Kemudian penyajiannya saya akan memberikan overview secara lengkap agenda 2 yang terdiri dari 3 materi pelatihan.
disertai dengan diskusi dan sharing agenda 2. Kemudian ada pembulatan ya, dan penguatan dari agenda 2 ini. Terakhir, sebelum penutup saya akan memberikan evaluasi pemahaman kepada peserta dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan agenda 2 ini. Setelah itu, saya sebelum ditutup juga akan memberikan motivasi lagi, apresiasi, dan mengucapkan terima kasih atas atensi, atas perhatian, dan peserta selama mengikuti kegiatan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.